Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Moga enggak apa-apa. Bocor enggak apa-apa. Masuk sini enggak apa-apa. Baik saudaraku, hari ini ketemu lagi ya, tanggal Sabtu 1 Januari 2022. Mudah-mudahan yang 2021 rumahnya masih ngontrak, SK-nya masih di Gaden, masih di bank, BPKB masih di bank, utangnya masih numpuk, rentenirnya masih mencekik, bunganya masih mencekik, yang hidupnya masih bergelimang riba, bergelimang dosa. Ya, mudah-mudahan di 2022 ini Allah angkat derajatmu, insya Allah. Amin ya. Amin, amin, amin ya Allah. Ndak punya hutang banyak sedekah, ndak punya hutang riba banyak sedekah. Saya berani ngomong karena saya nggak punya hutang riba sepeser pun. Jangankan 1.500 rupiah saya nggak punya hutang riba. Alhamdulillah dijaga sama Allah ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas Habib Bahar yang didatangi Polri, didatangi tentara. Dan pesantrennya beliau yang dikirim kado 3 kepala anjing. Sebenarnya banyak yang mau dibahas ini. Ada juga kemarin Ustadz guru imam sholat ya. Imam sholat mau sholat subuh dianiaya orang sampai mati. Nah, dan itu saya nggak tahu ini yang keberapa ya. Sejak rezim ini berkuasa, sudah berapa masjid yang dirobohkan, sudah berapa tanah rakyat yang digusur, sudah berapa majelis taklim yang dibubarkan, sudah berapa umat Islam yang disakiti, didolimi, dikhianati, sudah berapa ustadz guru ngaji, imam masjid yang dibacok, ya, yang terbunuh, dianiaya, sudah berapa penceramah yang lagi ceramah di masjid didatangi, naik ke panggung, dipukul, ditusuk, ya salah satunya Syekh Ali Jabir. Sudah berapa lagi ya, itulah kurang lebihnya. Dan sudah berapa umat yang terpecah belah gitu. Dulu sebelum ada rezim ini ada yang namanya saudara Tito Karnavian, baik sama FPI, pernah jadi tamu kehormatan FPI, pernah pidato di depan FPI, pernah muji-muji Habib Rizik. Ya, tapi begitu rezim ini lahir, berubah itu wajahnya Pak Tito Karnavian itu ya. Kemudian jadi benci FPI dan seterusnya. Ada Ngabalin ya yang dulu teriak-teriak khilafah, jadi tamu kehormatannya HTI, kemana-mana syariat, kemana-mana khilafah. Begitu ada rezim ini, gabung ke dalam rezim ini, sekarang menjilatnya luar biasa, benci khilafah, insinuasi selalu kepada khilafah dan lain sebagainya. Lebih kerasan, lebih nyaman keluar masuk gereja, bahas-bahas Trinitas, dan semuanya pokoknya ini. Dan sudah berapa juga aktivis, ulama, mahasiswa, kiai, ustadz yang dipenjara di rezim ini, termasuk saya. Ya, termasuk Habib Bahar dan termasuk Habib Rizik yang sampai detik ini masih dipenjara. Dan berapa banyak kita bersyukur ya dengan kejadian-kejadian itu akhirnya Allah tampakkan para munafik-munafik, Allah tampakkan para penjilat-penjilat, Allah tampakkan itu para jongos-jongos ya. Ternyata banyak di Indonesia ini jongos, munafik, penjilat. Ada yang gelar profesor, doktor, ada yang gelar kiai haji, ada yang gelar gus, ada yang gelar habib, ada yang bersorban, berjubah, ada yang haus
ternyata jongos, ternyata penjilat, ternyata munafik, kita jadi tahu gitu kan. Ya, jadi ternyata ilmunya hanya sebatas proposal, hanya sebatas amplop, semuanya terkuak sekarang ini. Nah, itu kurang lebihnya ya. Baik saudaraku. Nah, sekarang terakhir ini Habib Bahar ini ya didatangi tentara ini. Sudah viral sih, mungkin aku ini termasuk terlambat ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita hanya membantu memviralkan, membantu memberikan opini ya, supaya menambah perbendaharaan pikiran rakyat gitu, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, jadi gini pendapat saya, ini saya nggak pakai teks ya, karena saya nggak biasa pakai teks A, U, I, A, Nu, A, E, A, O, saya nggak biasa gitu, jadi kita langsung mengalir gitu kan. Ya, ini yang keluar ini ya itulah yang hasil pikiran gitu. Karena saya punya pikiran, ini otak ini ada pikirannya, bukan kosong ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak pantas ya, saya miris ya, saya sedih ya. Ternyata garda terakhir yang diharapkan oleh rakyat yaitu TNI ternyata juga sudah seperti itu. Walaupun mungkin nggak semua ya, saya dengan prajurit-prajurit, dengan bapak-bapak TNI itu baiknya minta ampun ya, setengah mati baiknya mereka itu. Tapi ya enggak tahulah dengan kejadian ini ya. Oke, jadi gini, yang saya takutkan itu gini loh, kalau ternyata Habib Bahar ini benar di mata Allah gitu ya, benar di mata Allah, Habib Bahar, Habib Rizik, termasuk saya ya, kalau boleh pede nih, Habib Bahar, Habib Rizik, Gus Nur ya, atau Cak Nur, atau Bang Nur ya, terus siapapun lah yang dikriminalisasi oleh rezim ini ya, yang selalu dibully oleh para buzzer dan jongos itu. Saya itu, tapi kita ngomong Habib Bahar aja lah ya, karena sekarang topiknya Habib Bahar. Bayangkan seandainya Habib Bahar itu ternyata benar di mata Allah gitu. Sementara yang menyidik, yang menangkap, mulai dari hakim, jaksa, polisi, nah sekarang tambah lagi satu TNI ya. Ternyata mereka semua yang salah di mata Allah gitu. Kira-kira apa gitu yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Sebenarnya bisa sih dibolak-balik. Bagaimana kalau Habib Bahar ini ternyata salah di mata Allah ya? Atau bagaimana kalau benar di mata Allah, kan gitu ya. Tapi tidak bermaksud saya tidak objektif ya, tapi saya lebih cenderung bagaimana seandainya Habib Bahar ini benar di hadapan Allah. Apa enggak hancur, apa enggak celaka ya, baik individu, baik personal, baik institusi, baik lembaga itu apa enggak hancur, dilaknat, diazab sama Allah, dikuyo-kuyo, didolimi seperti itu. Mungkin Anda nggak pernah ya lihat, Anda mungkin nggak pernah ya menatap matanya orang yang sedang sakaratul maut, tapi dihantui rasa penyesalan. Jadi gini loh, di satu sisi malaikat menarik ruh dia dengan cara yang kasar, di sisi lain kita masih melihat mata dia yang berusaha meronta untuk minta agar ruhnya dikembalikan lagi itu. Coba bayangkan, kembangkan imajinasimu. Saya sering nungguin orang yang sakaratul maut, baik yang di rumah, baik yang sakit, baik yang stroke, baik yang ketabrak mobil tapi masih kejet-kejet itu, kan ada ekspresi penyesalan gitu loh. Coba kembangkan teman, ada nggak Anda itu, ini dalam segala dimensi boleh dikembangkan. Misalkan ada orang tua, ayah dan ibu yang selama ini menyanyiakan anaknya, menyakiti anaknya gitu kan, mendolimi anaknya gitu kan, tiba-tiba terus anaknya meninggal mendadak gitu kan, atau tiba-tiba terus dia yang stroke mendadak, itu kan ada penyesalan gitu loh, seolah-olah andai kata waktu bisa diputar gitu, dia akan minta diputar lagi gitu loh. Nah, saya ingin melihat mereka-mereka yang jongos, munafik, penjilat itu, pengen saya nungguin matanya ke pas sakaratul maut gitu. Ya apa dia? Jangan dikira tidak. Saudara, ada seorang hakim mengetuk palu, saudara terbukti bersalah.
dihukum 10 tahun atau dihukum mati, tok tok tok. Tapi keputusan Palunya tuh bukan karena adil, memang dia disuap gitu kan. Dia zalim. Maka bayangkan ketika hakim itu mati gitu. Sakarat. Sementara yang divonis itu mengenes hidupnya di penjara, anaknya terlantar, istrinya terlantar gitu kan. Akibat ketukan Palunya gitu loh maksudnya. Paham nggak? Nah, kira-kira bisa nggak ada bayangkan ketika hakim itu sakaratul maut gitu. Apa nggak mengenaskan gitu ya. Ya udah. Kalau kita beriman ya mungkin kita masih tetap ya udah istighfar gitu mungkin ya. Cuman kalau aku sih nggak, malah mungkin tambah tak torkop. Enggak, ini guyon ya. Oke, kembali ke TNI ya. Jadi nggak ada TNI mendatangi rakyat itu. Makanya sekarang kan zaman ini sudah bolak-balik saudaraku. Nggak hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Ya, pokoknya yang aneh-aneh gitu loh. Malah kemarin aku dapat kiriman video baru tahu saya homo ya, sama-sama laki-laki itu ternyata sudah menikah sah, punya buku resmi, dan dia membanggakan diri bahwa itu saya nikahnya di Indonesia. Siapa bilang di Indonesia nggak bisa nikah? Ini saya nikah. Ini bukunya, mampus loh, sambil menunjukkan buku nikahnya, itu ada videonya. Nah, jadi orang yang masuk penjara gara-gara pelecehan seks itu malah keluarnya disambut. Pokoknya sekarang ini bolak-balik, penjilat, jongos, munafik itu disanjung-sanjung, dikenyangi perutnya, dijejali duit mulutnya. Sementara yang jujur, yang amanah, yang tidak punya pamer, yang betul-betul sayang NKRI malah dibuang-buang, difitnah-fitnah, dibuli-buli. Tentara itu lahir dari rakyat, tentara itu mengayomi rakyat. Yang sekarang ada tentara nantang-nantang Habib Bahar, ngamuk-ngamuk sama rakyat gitu kan. Habib Bahar itu kan juga rakyat. Kalau memang salah secara hukum ya dalam tanda petik itu urusan polisi, bukan urusan tentara. Tentara itu menjaga kedaulatan bangsa ya dari penjajahan asing dan asing kan gitu. Bukan datang ke rumah rakyat geruduk, intimidasi dan seterusnya begitu, itu bukan tugas tentara. Nah, tapi inilah kondisi yang sekarang ini. Ya seperti ini, saudaraku. Jadi apa itu ayatnya itu? Kemarin saya baca ini. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu kalau tidak salah Al-Anfal ayat 30 kalau tidak salah, nanti dicek. Kalau salah ya udah salah gitu, nggak usah digoreng-goreng. Jadi mereka orang-orang kafir itu memang senantiasa berusaha merancang tipu muslihat ya. Mereka akan terus menangkapmu, mengusirmu, membunuhmu ya. Menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu atau bahkan mengusirmu. Mereka tuh tiap hari merancang tipu muslihat. Tapi Allah sebaik-baik pembatal, pembalas tipu muslihat. Kita nggak bisa. Bagi saya itu makar Allah semua itu. Omongannya buzzer, omongannya jongos, omongannya cebong itu semua makar Allah. Skenario Allah untuk mempermalukan dia, untuk menjatuhkan martabat dia, dan membuka jati diri siapa dia sebenarnya. Termasuk TNI yang kemarin datang ke rumahnya Habib Bahar itu. Itu makar Allah bagi saya itu. Luar Allah subhanallah, maha besar Allah. Dengan begini kita jadi tahu, oh ternyata TNI kita sudah seperti ini ta. Jadi kita tahu makar Allah itu dahsyat. Nah, silahkan. Ini belum, ini baru makar marwah. Baru marwah, baru harga diri, baru kehormatan yang dihempaskan sama Allah ke titik nilai terendah. Belum kesehatannya, belum rumah tangganya, ya kan, belum rezekinya, belum macam-macamnya, tunggu aja nanti. Wah, ada tentara kok nantang-nantang rakyat bikin video ngevlog gitu kan aneh gitu. Baru ada di rezim ini. Gitu saudaraku. Oke, saya punya catatan ya, saya catat, saya baca, mudah-mudahan ada 3, mudah-mudahan kameranya kuat ya, mudah-mudahan durasinya nggak panjang-panjang. Jadi intinya saya prihatin dengan kondisi sekarang ya, dengan instansi kepolisian saya prihatin.
Hukum tajam ke atas. Tajam ke bawah ya? Tumpul ke atas. Tumpul ke buzzer. Buzzer jongos, bone ancuk ya. Apa ku munafik, penjilat. Nah, apa? Kalau dilaporkan nggak diproses. Begitu ke bawah, oposisi, ulama, kiai, aktivis, Gus Nur, Habib Bahar, langsung secepat kilat. Nah itu ya ditunggu. Kamu makan dari rakyat, makan dari APBN, APBD, itu pajaknya rakyat. Ya, Habib Bahar kalau makan di warung itu ya kena pajak, aku kalau makan di warung ya kena pajak, kalau beli mobil ya kena pajak, pajaknya dikelola oleh APBN, APBD, terus kemudian dipakai gaji dirimu, pakai bayar angsuran mobilmu, ya, pakai beli jam tanganmu, pakai biaya kuliah anakmu, pakai beli baju istrimu, ya pakai beli macam-macam tuh pajak rakyat. Diuntal sama kamu, terus kamu menganiaya rakyat, kamu mendolimi rakyat, kamu tidak ngayomi rakyat, kan gitu. Nah tunggu, makanya nggak ada yang berkah. Rata-rata begitu pensiun mengenaskan hidupnya, mengenaskan harga dirinya, ngenes, sakit aja nggak kuat berobat. Begitu sakit, begitu pensiun udah nggak ada nilainya gitu loh. Nah, gitu. Saya dihina orang, dicaci orang, dibully orang, dikatai anjing, dikatai dajjal, dikatai anak pelacur, tak laporkan, buktinya ada, ya nggak diproses. Kan begitu, jadi ya sudah nggak apa-apa. Ini viral ini. 8 wajib TNI. Saya bilang oknum ya, bukan oknum pakai seragam resmi bergerombol gitu kan. 8 wajib TNI. Ya. 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum. Nah, ini jaga kehormatan dirimu. Jangan di depan umum, Tuhan kita bukan orang Arab. Oh, berarti Tuhanmu orang, manusia. Ini pelecehan, ini penista. Nah, nanti kita bahas, tak selesaikan dulu ini. 5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. 6. Tidak sekali-sekali merugikan rakyat. 7. Tidak sekali-kali menakut-nakuti dan menyakiti hati rakyat. 8. Menjadi contoh dan melopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Sama sih ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, kata Namrud itu radikal, sama. Ya kan, Fir'aun dengan segala kekuasaannya itu kan menganggap, dan jongos-jongosnya itu termasuk dukun-dukun santetnya Raja Fir'aun, klinik-kliniknya itu menganggap Nabi Musa radikal. Tapi lihatlah sejarah saudaraku. Nabi Musa seorang diri, ya kan, punya jubah butut lusuh, punya tongkat jelek, ngomongnya pun cedal, nggak punya polisi, nggak punya tentara. Ya, Nabi Musa tuh nggak punya apa-apa, ya kan? Lihat, nggak punya tank, nggak punya AK-47, nggak punya pistol, ya kan? Nggak punya baret merah, nggak punya seragam, nggak punya pasukan, nggak punya apa-apa. Tapi coba belajar dari sejarah. Sementara Fir'aun punya segala-galanya, tenggelam di dasar laut. Kan gitu saudaraku. Nah itu loh, pikirkan, itu renungkan itu. Jangan sombong mentang-mentang punya kekuasaan, punya duit, punya hukum, punya pasukan. Kamu tuh dibanding Fir'aun kan nggak ada apa-apanya. Gitu. Tenggelam di dasar laut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak, kelelep. Nih ya, tak cepetin. Intimidasi dan teror untuk Habib Bahar bin Smith. 1. Berawal dari mulut kotor Jenderal Baliho Dudung Kasat yang sudah jelas masuk ranah hukum, langgar KUHP pasal 156A tentang penista agama. Jenderal kesayangan PKI Perjuangan ini mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Jadi menurut si Dudung Kasat ini Tuhan orang mana ya? Tuhan bukan orang Arab. Berarti Tuhan itu orang mana ya? Ini kan tentara, kan tentara itu ya nggak ada ranahnya ngomong wilayah agama, wilayah akidah itu nggak ada. Dan itu ngomong di podcast, lagian juga baru sekarang ada tentara
tampil-tampil di medsos, di podcast ya baru sekarang ini gitu. Ini saya baca ya, kan saya baru sekarang ini ngomentari ini. Dulu-dulu kan saya diam. Ya nggak kuat juga akhirnya ini murup otakku ini. 2. Habib Bahar menasihati Dudung Kasat lewat ceramahnya. Namun Dudung Kasat di sini keset, tapi tak ganti Kasat ya. Masih tak hargai. Kasat Dudung tidak terima dan justru suruh kacung iblis ya untuk buat laporan, dan dengan cepat kilat laporannya tersebut diproses. Husain Shihab maksudnya. Nih, Tuhan kita bukan orang Arab. Banyak orang marah, bukan hanya Habib Bahar, saya juga salah satu yang marah gitu kan. Bukan malah introspeksi, bukan malah taubat, malah bikin laporan. Oke, 3. Tanggal 30 Desember 2021 dini hari muncul teror pelemparan 3 kepala anjing ke Ponpes Habib Bahar. Ya, tanggal 3 itu. Terus besoknya baru didatangi TNI itu. 4. Tanggal 30 Desember 2021 siang, Danrem 061 Al Fauzi dan anak buahnya yang diduga kuat suruhan Dudung Kasat datang untuk mengultimatum Habib Bahar, para santri serta masyarakat. Anggota TNI tidak memiliki wewenang datang ke rakyat sipil. Anggota TNI tidak punya wewenang untuk mendatangi rakyat sipil dengan sejumlah anggota dan seragam lengkap, apalagi membawa sejumlah pesan dan ancaman untuk membungkam hak konstitusi rakyat dalam menyampaikan pendapat. Peristiwa ini sungguh memalukan dan justru menimbulkan dugaan adanya upaya terstruktur, sistematis, dan masif untuk menteror Habib Bahar setelah sebelumnya dikirim teror 3 kepala anjing. Nggak ada memang tentara datang ke rakyat itu, nggak ada. Baru ada di rezim ini. Apalagi nih, Habib Bahar vs Dudung. Sebenarnya bila diteliti secara utuh, permasalahannya sangat simpel. Acara podcast Deddy Corbuzier dengan Dudung yang berdurasi 45 menit berisi ketidaksukaan Dudung kepada Habib Rizik. Namun pada podcast tersebut keluar pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab. Inilah pernyataan yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak ulama yang menanggapi pernyataan tersebut karena ini rawan dalam masalah akidah umat Islam. Berbagai kritik pedas yang disampaikan oleh berbagai ormas Islam maupun ulama pada Dudung, namun tidak ada satupun kata yang diucapkan Dudung bahwa dia keliru atas pernyataannya atau minta maaf atau apalah. Tidak ada. Yang ada makin pongah, merasa benar. Sebagaimana ajaran Islam, haram hukumnya membuka aib seseorang bila perbuatan tersebut tidak dipublikasikan oleh pelakunya. Ini tidak berlaku bila permasalahan tersebut diumbar di muka umum, ya, di muka publik, ya, oleh figur yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam urusan agama. Maka menjadi wajib hukumnya untuk mempublikasikan aib tersebut agar kalangan masyarakat awam tidak menganggap bahwa perbuatan itu adalah benar. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama khususnya Habib Bahar dengan membahas pernyataan Dudung di muka umum adalah sudah tepat dan benar, karena Dudung sebagai publik figur dan dia mempublikasikan pernyataannya di podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi satu kekonyolan bila kesalahan pribadi Dudung dalam masalah beragama ya dianggap menjadi permasalahan institusi TNI. Ini yang saya garis bawahi. Konyol, bodoh, apalagi rendah, hina. Kalau masalah pribadinya Dudung, personal, yang sudah menyetarakan manusia dengan Tuhan dengan manusia, diseret-seret seolah-olah menjadi masalah institusi. Seolah-olah bukan masalah pribadinya Dudung lagi, tapi seolah-olah sudah menjadi masalah ancaman negara. Menghinakan, jijik. Allahu Akbar. Dan semakin lucu, kenapa yang dikejar cuma Habib Bahar, sedangkan banyak ulama lain yang membahasnya secara terbuka, bahkan menghukuminya murtad. Sebenarnya simpel, bila ingin masalah ini selesai, cukup Dudung mengakui kesalahannya dan minta maaf secara umum, bukannya melemparkan kesalahan kepada Habib Bahar yang dianggap provokasi dan lain sebagainya. Yang terakhir ini, masih ada satu lagi, Dek. Tak selesaikan sekalian. Ini aku baca berita ya, bukan baca berita, baca tulisan. Kalau Bang Refli Harun kupas berita ya. Nah, aku baca tulisan sambil tak selingi ya, komentar pribadiku. Ini tulisannya Pak Bang Ahmad Khozinuddin. Nah, ini ya, salah satu lawyer saya juga.
Tim TNI ku sayang, TNI ku malang. Wibawa prajurit jatuh di era rezim Jokowi. Bukan hanya prajurit, semua jatuh di rezim ini wibawanya itu. Memalukan. Baru saja penulis mendapat kiriman video di grup WA Ponpes Tajul Alawiyin Aswan Habib Bahar didatangi sejumlah anggota TNI dipimpin seorang jenderal bintang 1 bernama Al Fauzi. Begitu keterangan yang beredar. Disebutkan pula kedatangan tersebut membawa pesan ancaman agar Habib Bahar diam, tidak menyebarkan provokasi atau akan ditangkap. Penulis tidak mendapatkan narasi oknum karena video itu beredar memperlihatkan jumlah anggota TNI dengan seragam loreng lengkap. Bukan hanya 1-2, namun ada beberapa anggota TNI yang mendampingi sang jenderal bintang 1 itu. Peristiwa ini sangat memalukan dan justru menimbulkan dugaan ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif untuk meneror Habib Bahar setelah sebelumnya dikirimi 3 kepala ekor anjing maksudnya ya. Oke. Video yang beredar masih terkait erat dengan kritikan Habib Bahar atas pernyataan Kasadudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Hal ini terbaca dari dialog di dalam video. Informasi ini memang perlu dikonfirmasi, bla 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 bla. Dan Mabes TNI harus terbuka suara. Mabes TNI harus berbuka agar peristiwa ini tidak menjadi liar. Jika benar ada kedatangan sejumlah anggota TNI ke pondok pesantren Habib Bahar, sebagaimana video beredar, maka ada permasalahan serius di tubuh TNI. Yaitu, pertama, telah ada upaya penyalahgunaan kekuatan aparat negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan rakyat, alat pertahanan dan keamanan negara menjadi alat politik. Oknum TNI dengan dalih apapun, anggota TNI tidak memiliki wewenang mendatangi rakyat sipil dengan sejumlah anggota dan seragam lengkap, apalagi membawa sejumlah pesan dan ancaman untuk membungkam hak konstitusi rakyat. Kalaupun ada masalah secara hukum, proses penegakan hukum dilakukan oleh institusi kepolisian sesuai konstitusi. Aparat kepolisianlah yang memiliki fungsi penegakan hukum, bukan TNI. Dan dalam hal ini telah dikirim SPDP oleh Polda Jabar terhadap kasus yang menjadikan Habib Bahar sebagai terlapor, bla bla. Kedua, kalau kedatangan didasari adanya tuduhan kegaduhan yang dilakukan oleh Habib Bahar, semestinya koreksi justru harus disampaikan kepada Kasat Jenderal Dudung, sebab pernyataan Dudung di acara podcast Deddy Corbuzier lah yang memicu kegaduhan. Gitu teman, ini memang sudah bolak-balik, repot. Jadi kalau ada orang lempar bangkai tikus, di kerumunan, bur, terus kemudian orang-orang itu terganggu penciumannya, terganggu indranya, terganggu otaknya, terganggu pencernaannya, bau batang tikus tadi itu. Nah, rezim ini justru nangkepin orang-orang yang hidungnya jadi korban. Malah yang hidungnya jadi korban, hidupnya jadi korban itu malah diintimidasi, dibully sama buzzer. Ya apalah, hidungmu aja sowak, hidungmu aja error. Padahal yang lempar bangkai tikusnya itu ada gitu loh. Harusnya yang melempar bangkai tikus itu yang ditangkap. Tapi rezim ini nggak begitu cara berpikirnya. Kalau ada orang ngelempar paku di tengah jalan, kemudian pakunya ngelindes kaki orang, terus orangnya cedera, rezim ini nggak nangkep yang lempar paku. Justru yang jadi korban yang dibully, mata meleng jalan nggak pakai mata, malah yang jadi korban yang dibully. Aneh. Ini sumber masalahnya Dudung. Omongannya bikin resah masyarakat, justru masyarakat yang disalahin. Yang kritik, yang bela sesuai akidahnya itu yang dibully, itu yang dilaporkan. Penyebabnya malah bebas. Nah, itulah zaman yang sekarang ini. Maka ayo teman, bikin sekoci. Ini sebentar lagi tsunami datang, sebentar lagi buminya terbelah, gunungnya sudah muntah. Ayo. Ini tak percepat. Kedua ya. Kameranya nih. Ketiga sekarang, patut diduga. Mana? Nasihat dan kritikan Habib Bahar juga banyak disampaikan tokoh lainnya. Semestinya Kasadudung tidak bicara sesuatu yang bukan kompetensinya. Apalagi dalam forum tak resmi, dalam podcast Deddy Corbuzier. Saluran komunikasi resmi TNI semestinya digunakan untuk menyambung komunikasi publik antara TNI dengan rakyat. Bukan program podcast yang sebenarnya saluran komunikasi para politisi. Aduh kah, TNI sekarang yaitu jadi entertain, voten.
Ketiga, patut diduga ada upaya pembenturan kekuatan TNI dan ulama, alat pertahanan negara dan umat Islam sebagai pasukan cadangan dan asing begitu terasa dan pekat dalam kasus ini. Padahal kekuatan negara ini hanya tersisa di tubuh TNI dan umat Islam. Kalau TNI dan umat Islam sudah diadu domba, akan menjadi seperti apa bangsa ini? Semua kegaduhan ini terjadi di era rezim Jokowi. Belum pernah terjadi jenderal TNI dibenturkan dengan ulama, prajurit TNI dibenturkan dengan umat. Belum pernah ada. Ya, dulu jenderal hormat pada ulama, prajurit merayat bersama umat Islam. Kejadian di video yang beredar viral sangat memalukan. Wibawa prajurit TNI jatuh karena kesannya hanya menjadi alat politik kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku Pak Arya. Salam hormat. Saya sudah terima kirimannya madu, ya, ini madu, yaitu madu GN 13, ya, madu Rukia GN 13. Ini adalah premium, ya. Nah, komposisinya ini madu asli murni, ya. Kemudian sudah ada dingkesnya dan sebagainya, dan ini didistribusikan oleh PT Gus Nur 13, ya, diperiksa oleh Adik Store dan dari Karanganyar, ya, Adik Store, Karanganyar. Nah, ini jadi yang distribusikan adalah PT Gus Nur 13. Semoga sukses selalu untuk menyehatkan rakyat Indonesia. Ayo kawan, yang mau beli silakan, mantap.